Ibrahim begitu tega, begitu berani, begitu yakin meninggalkan istrinya dan bayinya hanya berdua, tidak ada perkampungan di situ. Belum jadi Mekah itu cikal bakal Mekah. Belum ada manusia di situ. Tah berapa ribu tahun yang lalu. Kenapa begitu yakinnya Nabi Ibrahim? Karena Allah berbicara. Allah menyuruh beliau untuk meninggalkan istrinya, bayinya di tempat tersebut. Yakin betul. Mana mungkin Allah memerintahkan sesuatu lalu kita taati, habis itu kita mati, kita binasa, kita kebelangsak, kita kelaparan, kita diusir. Bukan Tuhan kalau begitu dong. Nggak bijaksana dong kalau begitu Allah. Ah, itu penyakit yang ada diri kita. Ya. Allah memerintahkan para wanita menutup aurat pakai jilbab. Lalu setelah pakai jilbab, maka ruang gerak saya terbatasi. Bisnis saya hancur, karir saya tidak menanjak. Ya, saya dipecat, saya jadi miskin. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah itu maha bijaksana, tidak mungkin melaksanakan perintah Allah, lalu berujung kepada keburukan. Ini diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Hajar? Bagaimana istrinya? Kan berjalan tuh. Awalnya belum dibilang, aku harus tinggalkan engkau. Lalu berjalan. Berjalan membelakangi istri dan bayinya. Hajar bingung. Engkau mau tinggalkan kami di tempat seperti ini, hanya berdua aku dengan Ismail. Tidak ada manusia, tidak ada sumber air. Engkau tinggalkan kami. Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab. Dan tidak berani menengok, takut hatinya lemah. Manusia soleh itu manusia yang menjaga. Jangan sampai nanti saya tidak kuat. Gitu. Itu ciri-ciri manusia soleh. Beda dengan kita yang tidak soleh. Saya kuat. Ya. Orang lain bolehlah korupsi. Kalau saya nggak mungkin. Saya nggak ada potongan korupsi. Ya, itu kita. Ya. Terlalu pede dengan dirinya. Ya. Saya walaupun berdua dengan wanita cantik, kuat saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kita. Ya. Kalau orang soleh, tidak. Dia suudzon terhadap dirinya. Dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa kebal dari godaan syaitan. Lihat Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi, Rasul, tapi khawatir jangan-jangan saya tidak kuat. Begitu saya nengok, saya lihat istriku, bayiku, mungkin saya nggak kuat. Saya batalkan niat saya. Maka terus di belakang. Terus berjalan. Dengan agak cepat. Jawab pertanyaan Hajar tidak dijawab. Karena memang sudah tahu akan ditinggalkan. Akhirnya Hajar sampai pada pertanyaan. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Dijawab dengan tegas oleh Nabi Ibrahim, iya. Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian berdua. Begitu mendengar bahwa Allah yang memerintahkan, Hajar mengatakan, lekas tinggalkan kami. Segera tinggalkan kami. Karena tidak mungkin mentaati perintah Allah, lalu menjadi binasa, jadi sengsara. Nggak mungkin. Dengan taat kepada Allah, pasti akan berujung dengan kebaikan. Dan betul. Saya tidak usah lanjutkan kisah ini, antum bisa tahu betapa kita tidak bisa menghitung pahala yang didapat oleh Hajar. Setiap kali antum, saya, ibu-ibu, dan siapapun minum air Zam-Zam, Hajar dapat apa? Dapat pahala. Karena kan atas kesabaran beliau. Lari, setengah lari. Dari Bukit Sofa, lari lagi ke Bukit Marwah. Antum yang pernah ke sana tentu bisa membayangkan.
Itu bukan 5 meter, 10 meter. Ya, barangkali hampir 1 kilo itu 7 kali. Hanya untuk mencari air. Untuk bayinya Ismail yang sudah teriak-teriak kehausan. ASI sudah tidak keluar lagi. Dan berlahirlah dengan kebaikan yang luar biasa. Muncul air Zam-Zam. Ya, ini sebuah contoh. Yang mestinya dijadikan pelajaran besar bagi kita. Bahwa ketika kita taat kepada Allah, tidak mungkin berakibat dengan keburukan. Itu yang sering dibalik oleh kita karena tipuan iblis, tipuan setan. Ya. Kalau kamu jujur-jujur terus, nggak ditutup-tutupi nih cacat barang, siapa yang mau beli? Ya, lihat nih. Padahal kita tahu, kalau kita jualan sesuatu cacat, kita sembunyikan, itu dosa, kita tahu. Tapi tidak ada keyakinan, kesikohan kepada Allah. Itu yang mestinya kita pupuk. Ya.